saya Aulia Nuradi Fatma, kami dari kelompok 10. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang retorika profetika. Yang pertama yaitu Nabi Adam. Nabi Adam ini adalah manusia pertama yang diturunkan Allah ke bumi sebagai khalifah atau pemimpin makhluk yang ada di bumi. Ia turun ke bumi membawa ajaran tauhid, di mana ajaran tauhid ini mempelajari tentang ketuhanan atau mengenal Allah Subhanahu wa taala. Di mana di dalam ajaran tauhid itu dijelaskan tentang sifat-sifat yang berkaitan dengan sifat wajib, muhal, dan jais bagi Allah, serta sifat-sifat yang berkaitan dengan sifat-sifat Rasul sebagai utusan Allah. Bukan hanya itu, ilmu tauhid juga membantu umat Islam dalam menerapkan akidah-akidah keagamaan yang diperoleh dari dalil atau aturan yang sah, baik dari kitab suci Al-Quran atau hadis. Nabi Adam juga mengenalkan ke semua makhluk anak cucunya bahwa Tuhan yang wajib disembah adalah hanya Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang menciptakan segala sesuatu dan mengatur semua yang ada di bumi, langit, laut, gunung, dan lain-lain. Lalu Nabi Adam ini juga menanamkan jiwa keimanan terhadap Allah kepada seluruh anak cucunya dan meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua yaitu retorika profetika Nabi Ibrahim, di mana kisah Nabi Ibrahim diperoleh dari keterangan ayat bahwa komunikasi interpersonal pribadi dilakukan dalam beberapa bentuk. Misalnya, dalam bentuk dialog antara Nabi Ibrahim dengan Namrud yang terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 258. Ibrahim berkata, "Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan." Ia Namrud berkata, "Aku dapat menghidupkan dan mematikan Ibrahim." Ibrahim berkata, "Sungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitlah dia dari barat." Lalu terdiamlah orang kafir itu. Dalam asbabun nuzulnya, ayat ini menceritakan tentang terjadinya komunikasi antara Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud dari Babilonia. Dia seorang raja yang diberikan kekuasaan dan kerajaan yang besar, akan tetapi ia tidak bersyukur, bahkan menjadi seorang yang ingkar dan zalim, serta menentang Nabi Ibrahim. Dalam dialog antar keduanya berkenaan tentang siapakah Tuhan itu, masing-masing dari keduanya menyampaikan jawaban dalam menjelaskan tentang Tuhan. Akan tetapi jawaban Namrud tentang Tuhan itu tidak sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim. Dalam komunikasi ini, ada yang disebut dengan konsep diri, yaitu pandangan dan perasaan kita tentang diri kita. Konsep diri memiliki dua komponen kognitif dan komponen efektif. Komponen kognitif disebut citra diri dan komponen efektif disebut harga diri. Konsep diri merupakan faktor yang sangat menentukan dalam komunikasi interpersonal karena setiap orang bertingkah laku sedapat mungkin sesuai dengan konsep dirinya. Yang ketiga yaitu tentang retorika profetika Nabi Nuh. Setelah berabad-abad lamanya, zaman Nabi Idris alaihissalam berlalu dan manusia sudah banyak menyimpang dari ajaran moral dan akidah yang dibawa oleh Nabi Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi bernama Nabi Nuh alaihissalam. Ia merupakan keturunan ke-9 dari Adam alaihissalam. Ayahnya adalah Lamik bin Mutasyalih bin Idris. Sayuti mengatakan bahwa nama asli Nabi Nuh adalah Abdul Ghaffar. Karena seringnya menangis maka diberi nama Nuh. Ia diangkat menjadi nabi dan rasul ketika berumur 480 tahun. Ia menjalankan misinya selama 5 abad dan meninggal ketika berumur 950 tahun. Nabi Nuh alaihissalam terkenal sebagai nabi yang fasih berbicara dan bijaksana serta sabar dalam menjalankan tugas risalahnya. Walaupun ia telah berdakwah dengan sekuat tenaga, menggunakan kecakapan dan kebijakan dan kesabarannya sekalipun, waktu menjalankan misinya sangat lama. Nabi Nuh alaihissalam hanya mendapat
pengikut antara 70 sampai 80 orang. Itu pun hanya dari kalangan orang-orang lemah. Di samping itu, masyarakat Nabi Nuh terbagi kepada macam-macam lapisan masyarakat. Ada kalangan mereka yang memiliki harta dan ladang, dan ada yang pandai berladang dan bertukang. Metode dakwah Nabi Nuh yang pertama yaitu dari sudut isi atau kandungan dakwah, Nabi Nuh berusaha mengembalikan tauhid dan mengingatkan tentang akhirat. Sehubungan dengan itu, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an dalam surah Al-A'raf ayat 59 yang berisi, "Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali lagi tiada Tuhan bagi kamu selainnya. Sesungguhnya kalau tidak menyembah, aku takut kamu akan ditimpa azab hari yang besar atau hari kiamat." Yang kedua yaitu beliau mengajak masyarakatnya melihat alam ini, tumbuhan atau sebagainya, dan memikirkan tentangnya untuk dikaitkan dengan Allah sebagai pencipta yang maha agung. Yang ketiga yaitu meyakinkan beliau terutama pada masyarakat bahwa beliau adalah Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu Nabi Nuh menyampaikan ajarannya Allah secara senyap diam-diam dan terbuka tergantung keadaan atau mengikuti keperluan keadaan tanpa mengenal jemu dan lelah. Yang kelima yaitu teguh dengan perintah Allah tanpa memperdulikan ejekan dan sendaan orang ramai. Nabi Nuh sangat tahan menanggung bala ujian. Yang keenam yaitu menggunakan cara lembut untuk menarik masyarakat kepada ajaran yang disampaikannya. Yang ketujuh yaitu mencampurkan dakwah dengan pembinaan atau pertukangan seperti pembinaan kapal. Yang ke-8 atau yang terakhir yaitu menggunakan mukjizat untuk membuktikan kebenaran bahwa ajarannya dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ismail, beliau adalah seorang nabi dalam kepercayaan agama Samawi. Ismail adalah putra dari Ibrahim dan Hajar, kakak kandung dari Ishak. Nabi Ismail dianggap menjadi nabi pada tahun 1850 Masehi dan ia tinggal di Amalek, dan Nabi Ismail meninggal pada tahun 1779 Masehi di Makkah. Sekian lama Ismail menemani ayahnya berdakwah, ia pun diangkat menjadi nabi dan rasul karena dia mempunyai sifat yang mulia, taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbakti kepada orang tua, dan juga bijaksana dalam tingkah lakunya. Adapun kisah Nabi Ayub, beliau adalah nabi yang ditugaskan berdakwah kepada Bani Ismail, dan ia diangkat menjadi nabi pada tahun 1500 Masehi. Di dalam agama Kristen, Ayub dipandang sebagai percontohan yang sabar dan tekun. Orang Kristen juga percaya dengan pernyataan Ayub dalam Al-Quran. Dan Nabi Yusuf merupakan putra dari Yakub dan memiliki saudari seayah dan memiliki satu saudari kandung. Dan Yakub mempunyai istri yang bernama Rahil. Yusuf dirawat dan dibesarkan menjadi remaja yang tumbuh sangat baik, dan Nabi Yusuf berdakwah sebagai langkah-langkah. Yusuf diangkat menjadi raja dan berhasil memimpin rakyat Mesir menghadapi masa-masa kekurangan pangan. Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam dijuluki sebagai kalamullah, yaitu orang yang diajak berbicara oleh Allah saat menerima wahyu di Gunung Sinai. Beberapa mukjizatnya banyak disebutkan dalam Al-Quran. Antara lain, memukulkan tongkatnya ke batu, lalu memancarlah air menjadi 12 pancuran untuk 12 kabilah. Yang kedua, memukulkan tongkatnya ke tanah, lalu menjadi ular besar yang memakan ular-ular kecil milik tukang sihir Fir'aun. Lalu, yang ketiga, memukulkan tongkatnya ke Laut Merah sehingga laut terbelah dan Musa beserta pengikutnya selamat dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Inti dakwah Nabi Musa, selain saja tentang tauhid,
adalah meluruskan selain tentang tauhid, yaitu dakwahnya adalah meluruskan kezaliman dan kesewenangan penguasa, yaitu Fir'aun. Maka musuh yang dihadapinya paling berat adalah Raja Fir'aun yang zalim. Nabi Musa alaihissalam terkenal dengan ketegasannya, sehingga banyak orang segan dengan sosoknya. Nabi Musa alaihissalam mengusulkan agar kakaknya Harun alaihissalam diangkat menjadi nabi dan rasul karena ia lebih fasih dalam berbicara, dan Allah pun mengabulkan usulan itu. Baik, yang selanjutnya saya akan membacakan tentang milik Nabi Isa. Setelah diangkat menjadi nabi dan rasul, Nabi Isa alaihissalam semakin giat berjuang merubah keyakinannya dan gaya hidup masyarakat dari yang salah menuju yang Allah ridhoi. Nabi Isa alaihissalam semakin giat berjuang merubah keyakinannya dan gaya hidup masyarakat dari yang salah menuju yang Allah ridhoi. Kitab Injil memadunya untuk membeberkan segenap kesalahan para pemuka agama Yahudi dan menyadarkan mereka tentang berbagai penyimpangan yang terjadi. Namun sayang, dakwah Nabi Isa alaihissalam berubah penentangan, fitnah, dan ejekan. Keikhlasan Nabi Isa alaihissalam dalam memandu Bani Israel untuk kembali ke jalan yang benar tidak berjalan lancar. Semua tausiah dan nasihat Nabi Isa alaihissalam selalu mereka benturkan dengan berbagai pertanyaan yang mempertanyakan kebenarannya. Nabi Isa alaihissalam mengembalikan seluruh keadaan yang ada di atas kuasa dan kehendak Allah Azza wa Jalla. Beliau senantiasa memohon bantuan dan lindungan Allah agar dirinya bisa istiqomah menjalankan titah perintah Allah sebesar dan sepahit apapun risikonya. Yang terakhir ada Nabi Muhammad. Metode dakwah Rasulullah SAW awalnya dilakukan melalui pendekatan individual dengan mengumpulkan kaum kerabatnya di Bukit Safa. Kemudian berkembang melalui pendekatan kolektif seperti yang dilakukan saat berdakwah ke Thaif dan pada musim haji. Ada yang berpendapat bahwa berdakwah itu hukumnya fardu kifayah dengan menisbatkan pada lokasi-lokasi yang didiami para dai dan mubalik. Artinya, jika pada satu kawasan sudah ada yang melakukan dakwah, maka dakwah ketika itu hukumnya fardu kifayah. Tetapi jika dalam satu kawasan itu tidak ada yang melakukan dakwah, padahal mereka mampu, maka seluruh penghuni kawasan itu berdosa di mata Allah. Dengan demikian, sebenarnya dakwah merupakan kewajiban dan tugas setiap individu. Hanya dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi di lapangan. Jadi, pada dasarnya, setiap muslim wajib melaksanakan dakwah Islamiyah karena merupakan tugas ubudiyah dan bukti keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila ditinjau dari segi subjek dan objeknya, maka metode dakwah Rasulullah SAW terbagi menjadi 3. Metode yang pertama yaitu hikmah yang ditujukan kepada orang yang memiliki pemahaman yang tinggi seperti tokoh-tokoh Yahudi, Nasrani, dan para bangsawan. Metode yang kedua ialah dengan memberi pelajaran yang baik yang ditujukan pada orang-orang awam serta yang rendah tingkat pemahamannya. Metode yang ketiga yaitu dengan cara berdiskusi. Ditujukan pada orang-orang yang tingkat pemahamannya sedang-sedang saja, yang mana rasa ingin tahunya cukup tinggi,
Biasanya mereka suka mempertanyakan sampai mereka paham. Dari yang mereka pertanyakan, sehingga tidak ada keraguan lagi di antara mereka. Materi dakwah Rasulullah SAW secara pasti tentu tercakup dalam Al-Quran dan Sunnah beliau. Al-Quran adalah materi dasar dari dakwah beliau. Begitupun, oke.